Buat si target atau orang yang jadi sasaran orbiting, kamu juga harus paham kalau kamu tuh udah ditinggalin kan sebenarnya. Tahu nilai dirimu dulu, lalu tentukan apa yang mau kamu lakukan sama si orang ini. Apakah mau balikan? Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo kamu, apa kabar? Aku Iko Anata di podcast Anyaman Jiwa. Hari ini kita ngebahas tentang penyebab orbiting nih sama mantan gitu ya. Mungkin bisa dibilang mirip ghosting, tapi nggak tahu juga. Tapi ternyata di sini nih penjelasannya adalah kayaknya perilaku stalking mantan gitu. Waduh, ini memang candu sih jujur. Dan bisa dibilang juga nakutin katanya orbiting ini, karena mungkin bisa jadi penguntit atau mungkin jadi bikin mantan kita nggak nyaman. Daripada berspekulasi sendiri, kita langsung tanya-tanya nih sama Mbak Ernestine Octaviana, Master Psikolog Dear Astrid. Halo Mbak Ernestine. Halo. Mbak Ernestine, bener nggak yang aku bilang tadi? Emang bener orbiting itu adalah nguntit mantan gitu? Mungkin dari Mbak Ernestine sendiri punya definisi lain sebenarnya, itu apa? Oke. Jadi 21st century dating itu banyak banget ya istilah-istilahnya sekarang ya. Udah ghosting, sekarang ada orbiting, kemarin juga ada benching, ada breadcrumbing, ada love bombing. Banyak banget. Gara-gara sekarang kita ketika mau dating itu lebih gampang dari zaman-zaman dulu. Kita mau ketemu orang lewat sosial media, lewat dating apps tuh bisa gitu kan. Jadi ketika kita ngomongin orbiting, itu ternyata nggak cuma terjadi di orang-orang yang sudah jadi mantan. Bahkan ketika baru kenalan sebentar, terus kita ngerasa ada chemistry, lalu tiba-tiba si orang ini tuh kayak ngilang, mirip ghosting. Tapi ketika ghosting itu bedanya dia benar-benar hilang sehilang-hilangnya kayak gitu. Jadi kayak kita di-block dari sosial medianya dia, kita hubungin dia nggak bisa, dia sama sekali nggak responsif. Jadi hilang sehilang-hilangnya, kayak udah ditelan masuk ke segitiga bermuda gitu kalau ghosting itu ya. Sementara kalau kita pakai term orbiting, entah itu mantan atau orang yang kita kenal, tiba-tiba tuh dia kayak memutuskan semua hubungan yang direct contact ya, entah itu ngomong secara langsung atau itu via chat di sosial media, entah itu WhatsApp, entah itu Twitter, entah direct message di sosial media yang lain, tapi dia itu masih ada ngider di sekitar kita gitu loh. Misalnya kayak dia nge-like story, dia nge-retweet Twitter kita, atau dia bahkan nge-QRT dan dia kasih komen gitu, tapi nggak bener-bener yang direct contact, nggak yang tanya kamu kabarnya gimana gitu. Dia tetap nge-like, dia tetap nge-save, dia tetap kasih reaksi ke berbagai konten sosial media kita. Jadi kita ngerasa kayak dia tuh masih ada di sekitar kita, tapi dia membatasi hubungan direct contact sama kita, nggak pernah yang ngomong langsung gitu. Jadi emang serem ya, kayak ada tapi nggak ada. Iya, benar-benar. Tapi ada faktor lain nggak Mbak? Mungkin seseorang ini melakukan orbiting gitu ya, ada nggak ada gitu. Mungkin dia ngerasa sakit hati karena mungkin hubungannya tuh diputus secara sepihak gitu, dan mungkin masih kangen gitu, masih mengharapkan sama dia gitu. Bisa jadi yang diomong sama Mbak Iko itu benar. Jadi ada yang ketika putus misalnya masih sayang. Jadi kebanyakan orang-orang yang melakukan orbiting dan ghosting ini satu tipe ya sebenarnya. Jadi mereka adalah tipe-tipe yang kalau kita ngomong ke relasi, mereka tuh punya yang namanya insecure attachment, atau biasanya malah yang sifatnya itu kayak anxious attachment. Orang-orang yang anxious attachment itu ketika mereka menjalin hubungan sama orang lain itu kayak nggak pengen ditinggal gitu, takut ada kecemasan kalau bakalan ditinggal. Bahkan ketika akhirnya hubungannya sudah putus pun dia masih takut untuk nggak bisa in contact sama si temannya atau si mantan pasangannya ini lagi gitu. Makanya meskipun sudah nggak ada direct contact, dia masih tetap berusaha untuk keep in touch dengan caranya dia. Jadi tetap berusaha kelihatan ada. Jadi kalau misalnya nanti ada celah nih, oh kayaknya gue bisa balikan nih sama dia gitu, dia bakalan muncul kan udah selama ini udah ngider aja kan, nggak bener-bener yang hilang gitu. Jadi kayak ngejep posisi gitu loh, supaya ketika nanti ada celah, ada opening buat dia bisa masuk lagi, dia bisa tuh dengan gampang ketemu lagi, buka omongan lagi. Oke, emang dia nyari celah gitu ya, emang pengen ada rasa balikan gitu. Tapi apa aja dia yang dirasain sama si mantan gitu ya, dijadiin target orbiting ini selain nggak nyaman tadi gitu? Mungkin apakah jadi bertanya-tanya atau mungkin bisa jadi balikan lagi dari situ? Jadi akan sangat membingungkan buat si target orbitingnya ini ya, karena dia akan bisa mempertanyakan self-worth-nya dia, kayak ngapain kita putus, atau ngapain lo mutusin gua, ngapain gua mutusin lo, terus kalau lo tetap ada di sekitaran gua kayak gitu kan. Tapi nggak pernah yang benar-benar tanya kabar gimana, tapi masih keep contact gitu. Lalu juga bisa memunculkan kecemasan gitu kan, kayak jangan-jangan bakalan di like lagi nih kalau aku posting, jangan-jangan dia ada di sekitaranku gitu. Jadi akan menimbulkan rasa cemas juga gitu, dan bisa kayak mempertanyakan, meragukan
meragukan diri sendiri gitu ya, apakah keputusanku ini udah bener buat mutusin dia gitu, apakah yang aku posting ini bakalan di like juga sama dia. Akhirnya malah kayak nggak bisa menempatkan diri gitu ya, ini udah putus tapi dia masih ada, aku kok tuh nggak, hubunganku sama dia tuh nggak jelas, nggak ada statusnya tapi dia masih ada. Jadi akan banyak kebingungan dari si target orbiting ini. Nah itu kan tadi udah dijelasin juga gitu ya, bikin jadi ngerasa nggak nyaman, jadi kita jadi bimbang ini gimana gitu. Tapi ada nggak Mbak perilaku berbahaya lain gitu ya dari si orbiting ini? Perilaku dari si pelakunya atau buat si targetnya nih? Pelakunya mungkin ya. Si pelakunya, jadi bisa jadi dia tuh melakukan itu kan karena dia juga insecure ya, dan juga dia sebenarnya pengen ngejek tempat gitu. Jadi untuk si pelakunya, dia sebenarnya dapat kepuasan batin aja. Jadi dia malah seneng gitu ketika dia ngelakuin itu, karena dianggapnya cuma kayak permainan gitu kan. Dan orang-orang yang seperti itu sebenarnya nggak merasa kalau yang dia lakukan itu merugikan orang lain, karena dia tuh oportunis dan manipulatif kan. Secara nggak sadar kan dia memanipulasi perasaan si target-targetnya dengan bikin si targetnya tuh bimbang, bikin targetnya bingung kayak gitu. Sebenarnya banyak negatif, dia akan dicap sebagai orang yang nggak benar gitu kan. Dia akan dicap sebagai orang yang nggak punya komitmen. Tapi apakah dia peduli sama semua itu? Sepertinya tidak. Jadi meskipun ada banyak dampak negatif buat si pelaku ini, kayaknya ya dia nggak akan sepeduli itu, kecuali dia benar-benar dapat pencerahan kayak wah aku harus berubah jadi sosok yang lebih baik. Itu mungkin akan membuat dia bisa nih berhenti dari perilaku nggak wajarnya ketika melakukan dating dengan orang lain. Oke, Mbak, ini mungkin bukan pelaku orbiting aja gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang sulit gitu, candu banget, udah bilangnya udah move on kok gitu, tapi masih suka penasaran gitu ya, kayak dia lagi ngapain ya, dia update apa gitu. Nah itu gimana Mbak cara kita tuh biar bisa ngeberhentiin perilaku orbiting atau mungkin candu ngestalk mantan gitu? Biasanya ketika kita ngestalk mantan itu kan mungkin karena putusnya itu agak kurang baik-baik kayak gitu ya. Jadi masih ada rasa yang tertinggal dan belum diselesaikan kayak gitu. Jadi ketika sebenarnya pingin tahu kabar mantan itu kan sebenarnya hal yang wajar kan. Jadi nggak wajar ketika akhirnya kita jadi orbiting, jadi stalking dan lain-lain kayak gitu. Iya, benar. Jadi sadari juga kalau sebenarnya at some point pada taraf tertentu ini tuh masih bisa diterima. Perilaku yang sebenarnya wajar, reaksi yang wajar ketika barusan putus, reaksi yang wajar ketika nggak dihiraukan sama si targetnya kayak gitu kan. Tapi akhirnya akan merugikan juga ya, karena dia melakukan itu secara terang-terangan dan bikin orang lain nggak nyaman. Jadi ya kalau memang sudah niat untuk putus gitu kan, sudah hubungannya udah berakhir, sebaiknya memang ya udah di unfriend dulu gitu kan, diblokir dari semua sosial medianya, karena itu juga bagian dari pemulihan kan, bagian dari melepaskan diri dari luka karena putus kayak gitu. Karena kalau orangnya masih ada di sekitaran kita kan ya bakalan susah tau buat move on tuh. Nah tapi nih Mbak, mungkin ada nggak sih kayak cara yang tepat gitu ya buat kita tuh nanggepin kita diputus secara sepihak gitu, padahal kita masih sayang-sayangnya gitu. Mungkin nggak ini hal kayak gini-gini tuh bisa jadi memicu tindakan orbiting, atau mungkin ada perilaku lain nggak yang mungkin bisa dibilang orbiting gitu? Bisa sih, karena ketika nggak ada closure ya sebenarnya dari pihak satunya, akhirnya kan kita bertanya-tanya dan akhirnya kepo kabarnya gimana sih, aku salahnya apa sih kok digituin, kok aku ditinggalin. Jadi bisa aja sebenarnya kita di ghosting sama satu orang, terus akhirnya kita membalas ghosting itu dengan cara orbiting ya, bisa terjadi kayak gitu. Jadi memang perlu dalam relasi ya, dalam relasi yang sehat itu perlu ada closure, benar-benar dijelasin kenapa kok kita nggak bisa lanjut lagi, kenapa kok kita harus berhenti di sini. Malah ada yang sampai bilang perlu exit interview dari putus itu loh. Jadi nggak cuma kalau keluar kantor aja ada exit interview, juga benar-benar di exit interview ketika putus gitu. Jadi bilang yaudah kita putus karena ini ya, kita punya terms and condition, kita nggak usah follow-followan lagi di media sosial, tapi kita tetap bisa friendly dan keep in touch kalau misalnya ketemu di jalan atau kan kenal sama teman-teman yang lain, ya udah tetap biasa aja, tapi ya udah kita untuk komunikasi dan yang lain-lain kita stop sampai di sini ya, karena kita udah nggak ada hubungan lagi. Jadi memang perlu ketegasan dari kedua belah pihak supaya nggak ada nih yang namanya ghosting dan orbiting juga, karena sifatnya jadi nggak dewasa ya kalau kita masih tetap muter aja di orang yang sama padahal sebenarnya udah nggak ada hubungan apa-apa. Itu akan bikin bingung si targetnya, dan buat si pelakunya sendiri ya nggak ada untungnya juga sih kalau misalnya dia punya label sebagai orang yang suka ghosting dan suka orbiting. Tapi memang gitu ya Mbak, berarti memang dari awalnya itu adalah hubungan yang masalahnya tidak terselesaikan dengan baik-baik gitu, komunikasinya juga kurang gitu. Oke, terakhir nih Mbak, ada pesan nggak buat si pelaku dan si target tentang orbiting ini gitu? Karena kan pasti ada dua sisi nih kan, ada si target dan si pelakunya tersebut gitu. Oke, jadi orbiting ini mungkin
mungkin adalah fenomena yang memang tercipta karena adanya kemudahan dalam 21st century dating gitu ya. Buat para pelaku, yuk move on dan tentukan kamu tuh maunya apa gitu kan. Jangan bikin orang itu bingung dan bimbang. Lalu buat si target atau orang yang jadi sasaran orbiting, kamu juga harus paham kalau kamu tuh udah ditinggalin kan sebenarnya. Tahu nilai dirimu dulu, lalu tentukan apa yang mau kamu lakukan sama si orang ini. Apakah mau balikan ataukah mau diperbaiki lagi hubungannya supaya beneran ada statusnya kayak gitu kan, atau ya udah putusin kalau udah aku nggak dapet sesuatu yang positif dari relasi yang seperti ini, apalagi dijadikan di orbiting sama dia itu bikin aku nggak nyaman. Kalau aku udah nggak kuat sama hal ini, ya udah mending aku blokir dia, aku batasin dia, aku bener-bener cut off semua interaksi dan aku akan mencari ketenanganku sendiri daripada terus-terusan nggak jelas diputerin sama orang yang nggak ada apa-apanya sama aku gitu. Oke, terima kasih Mbak Ernestine, pesannya terbaik memang ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ernestine, kita udah ngobrol-ngobrol gitu di episode Anyaman Jiwa kali ini. Nah, buat kamu Sobat Media, kalau misalnya mau konsultasi boleh ya, langsung aja cek di dearastrid.com, langsung bisa ketemu Mbak Ernestine dan psikolog-psikolog lainnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode Anyaman Jiwa selanjutnya. Bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.